Jalur darat dari Surabaya menuju Malang bisa ditempuh melalui jalur non-tol maupun tol. Waktu tempuhnya pun berbeda. Jalur non-tol berkisar 3 jam, sementara melalui tol berkisar 1 jam. Dalam perjalanannya yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan kemacetan saat di gerbang tol Tamandayu ataupun Kejapanan. Pasalnya, gerbang tol ini menjadi penghubung dengan daerah industri seperti Pandaan Pasuruan ataupun destinasi wisata di Pasuruan serta lanjut ke Malang. Selebihnya, dalam jalur tol yang dikelola beberapa perusahaan pengelola tol ini tidak ditemukan jalan berlubang maupun bergelombang. Meski begitu, curah hujan yang diprediksi masih tinggi di musim mudik tahun ini perlu diperhatikan pemudik, khususnya bila melintas di kawasan tebing ataupun pepohonan. Drainase tiap hari kita cek, jadi kalau ada endapan lumpur tanah segala macam kita bersihkan. Jadi juga ada tim yang siap selalu pada saat ada air genangan mereka akan turun ke lapangan. Waktu saya menempuh perjalanan ini bertepatan dengan long weekend Hari Raya Paskah yang bertepatan dengan 2 pekan jelang Lebaran. Dengan kondisi yang ramai lancar, tidak menemui adanya kemacetan. Jadi ketika kita melakukan perjalanan ini pada saat long weekend dan suasananya dari Surabaya sampai Malang itu memang ramai lancar. Dan waktu tempuh yang saya mulai dari satelit Surabaya sampai pintu tol Singosari, pintu tol untuk masuk ke kota ataupun Kabupaten Malang, itu waktu tempuhnya sekitar 1 jam dalam kondisi ramai lancar. Selamat datang di Malang. Kota dan Kabupaten Malang langsung berbatasan dengan kota wisata Batu. Karena itulah kepadatannya tidak hanya dari pemudik jarak jauh, namun juga mudik silaturahmi di hari H Lebaran dan perjalanan wisata bersama keluarga pasca hari H Lebaran. Untuk di Malang, salah satu titik yang harus mendapatkan perhatian ini adalah di tempat saya berada saat ini. Ini adalah di perempatan Karanglo. Kenapa begitu? Karena di sini ada pertemuan dari 4 arah. Yang pertama di belakang saya itu merupakan exit tol Singosari. Ini merupakan exit tol keluar sesudah menempuh perjalanan dengan Trans Jawa dari arah Surabaya. Kemudian dari sisi sebelah kanan saya ini adalah Singosari atau biasanya jalur dari Surabaya non-tol. Kemudian tepat di depan saya ini adalah jalur menuju kota wisata Batu. Kemudian dari exit tol Singosari ke kiri ini adalah menuju kota Malang. Kawasan ini setiap tahunnya saat arus mudik selalu dipadati oleh kendaraan karena seperti kita ketahui Malang dan juga Batu ini tidak hanya menjadi destinasi atau tujuan mudik namun juga destinasi wisata. Atas kepadatan yang terus terjadi setiap tahunnya, Polres Malang melakukan antisipasi dan rencana rekayasa lalu lintas. Apabila terjadi kepadatan di jalan tol. Kepadatan di jalan tol Singosari nanti bisa kami antisipasi melalui langkah-langkah pembukaan exit di Lawang maupun di Kota Malang serta di Pakis. Kemudian juga kami persiapkan rekayasa lampu lalu lintas yang bisa dikendalikan saat ini di pos polisi Karanglo. Kemudian juga kami menyiapkan pos pelayanan yang didirikan di pos polisi Karanglo. Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 19 April atau 3 hari jelang Lebaran dan arus balik pada 25 April atau 3 hari pasca Lebaran. Jumlah pengguna jalan tol di Surabaya Malang sendiri diprediksi Jasa Marga naik 6% dibandingkan musim mudik tahun lalu atau mencapai 250.000 kendaraan per harinya. Wida Subianto, Aga Dipa, Kabupaten Malang, Jawa Timur.